Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun berada, semoga video ini menemui kita semua dalam keadaan sehat dan baik, serta mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menata seluruh aktivitas kehidupan kita dengan mulia dan bernilai ibadah, untuk bangga dan bahagia dibawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam yaumul hisab, insyaallah. Teman-teman, seperti diketahui bahwa polemik tentang nasab sampai saat ini belum juga berhenti, bahkan disayangkan melahirkan berbagai macam hal yang sangat tidak produktif, baik perdebatan yang tidak berujung, konflik di media sosial, diskusi yang tidak terarah. Bahkan belakangan ini kita mulai juga melihat turunan-turunan konflik di media sosial itu ke dunia nyata, sampai terlahir tindakan-tindakan yang tidak kita harapkan. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, namun juga diiringi dengan ketegasan yang penuh, saya menyarankan dan menghimbau kepada seluruh pihak untuk menghentikan seluruh polemik, diskusi, perdebatan terkait dengan nasab ini, karena kita sangat menimbang dampaknya, akibatnya, dan tentu kita semua, khususnya para ulama, para kiai, para ustadz, sangat memahami tentang tuntunan agama kita, bagaimana menghadirkan nilai-nilai keutamaan dalam menjaga kerukunan, islah, menjaga maqasid syariah yang 5 aspek itu. Dan tentu kita juga memahami untuk menyelesaikan satu persoalan ada tempat-tempatnya yang tertentu. Untuk itu, bila pun kita bagi dua persoalan ini, ada persoalan yang terkait dengan ranah ilmiah, ada baiknya kita selesaikan dengan cara-cara yang ilmiah, sebagaimana kita telah terbiasa dengan itu semua, khususnya dalam pembahasan-pembahasan fiqih. Saya sarankan akan lebih baik bila di sini seperti MUI menjadi wadah, misalnya wadah yang baik untuk menguji berbagai macam masalah-masalah yang diajukan, khususnya terkait dengan polemik nasab ini. Silahkan diujikan di tempat yang baik. Tentu tidak bisa disebut sebuah pemikiran yang komprehensif, apakah itu namanya tesis atau yang lainnya, kalau belum diuji. Ya, untuk itu ada baiknya hal-hal yang dipersoalkan, baik itu pihak penyoal ataupun juga yang disoal, lalu duduk di situ sebagai penengah para ulama-ulama untuk menilai dengan standar-standar keilmuan yang memang pakemnya telah kita ketahui bersama, sistematikanya juga telah disusun oleh para ulama, telah kita ketahui. Tentu membahas ilmu nasab, ya kita turunkan dengan turunan sistematika ilmu nasabnya. Bila yang disoal nasab, tentu yang dibahas dengan pendekatan ilmu nasab. Bila disoal masalah yang lain, tentu pendekatannya dengan kodifikasi ilmu-ilmu yang telah ada dan dihadirkan oleh para ulama. Nah, saya kira dengan metodologi seperti itu secara ilmiah itu sangat mudah didudukkan, sangat bisa didiskusikan, sehingga tidak menjadi liar. Setiap orang bisa bikin acara, yang satu buat podcast, yang satu membuat tayangan tertentu, sehingga benturannya terasa sampai di akar masyarakat, saling berbalas komentar yang tidak menemukan titik temu, dan ini terasa sangat mengganggu. Bila memang yang disoal ini masalah perilaku, masalah etika, tentu kita harus pisahkan. Nasab hal tersendiri, penyimpangan dari perilaku adalah hal tersendiri. Tentu bila ada yang menyoal, ini menjadi catatan secara internal. Pihak yang tersoal dari kalangan-kalangan tertentu ada baiknya mendata dengan bukti-bukti yang ada, video-video atau laporan-laporan, menjadi satu perbaikan internal yang sangat disyukuri. Lantas kemudian dilakukan semacam perbaikan-perbaikan secara internal, memberi pengingat, ya, meluruskan berbagai hal yang disampaikan dengan bukti-bukti yang nyata bahwa itu adalah sebuah pelanggaran atau sebuah penyimpangan, dan ditampilkan narasi-narasi yang baik, ya, dari sisi internal itu, sehingga memberikan keteduhan. Jika penyimpangan itu merupakan tindakan penyimpangan hukum, ya kita memiliki skema hukum tertentu yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi saya kira kita pisahkan antara soalan dalam tanda petik ilmiah atau argumentasi tertentu
Ya, sehingga bisa menjadi argumen, tidak menjadi sentimen. Ini problem utamanya. Kemudian yang kedua, masalah perilaku kita pisahkan. Jadi jangan karena persoalan perilakunya, lalu yang ingin dihancurkan misalnya nasabnya, na'udzubillah min dzalik. Ini kan persoalan. Ya, kalaupun ini menjadi satu bahan kajian, maka tempatkan di ranah ilmiah dengan cara yang benar. Yang kita khawatirkan adalah dua hal. Yang pertama, ini bagi masyarakat awam juga perlu diketahui. Dalam pandangan Islam, nasab ini persoalan yang sangat sensitif. Mau kita melakukan pendekatan dengan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang tersambung pada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, saking sensitifnya Nabi memberikan pengingat. Jika nasab yang benar itu kemudian sengaja diputus, maka resikonya adalah kufur. Ma min rajulin idda'a, tidaklah seorang lelaki mengaku li ghairi abihi, kepada menasabkan sesuatu kepada yang bukan dari bapaknya, jalur nasabnya, fahuwa kufrun, maka dihukumi dengan kufur. Ya, jadi kalau ada seseorang yang dengan pandangan tertentu mencoba memutus nasab seseorang yang sudah valid, tercatat, terbukti, dan ternyata nasab itu benar, kemudian mencoba untuk diputus, maka resikonya kufur. Ini kan masalah. Nah, kemudian juga dalam hal yang sama ketika ada seseorang menisbatkan yang bukan kepada nasabnya, maka falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kalau seseorang mengaku-ngaku bagian dari nasab yang bukan nasabnya, maka tempatnya juga di neraka. Nah, oleh karena itu ini persoalan yang tidak mudah. Ya. Jadi jangan ditarik ke ranah kalangan masyarakat awam. Selesaikan di ranah ilmiah, ada pengujinya, ada hakimnya, ada bukti-buktinya, ada sistematikanya, sehingga tidak nanti banyak orang terjebak pada satu masalah yang ini jadi problem kemudian hari saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan bertanggung jawab kalau tiba-tiba ada orang mencaci maki nasab tertentu kemudian tidak seperti kenyataannya dan dia menghukumi terputus lalu terkena kemudian dengan ancaman hadis ini? Yang bertanggung jawab siapa? Kan jadi masalah. Nah, jadi nasab itu sangat sensitif. Dinisbatkan kepada yang bukan dari turunannya masalah, mengaku-ngaku bermasalah, berbangga-bangga juga masalah. Ya, kita ketahui bersama dalam hadis riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, hadis riwayat Muslim, ketika seseorang menjelang sholat berbangga-bangga dengan nasabnya, dengan kakeknya. Ya, satu mengatakan kakeknya ini, satu mengatakan kakeknya ini, maka Nabi merespon dalam doa tidak itu. Ya, sami Allah liman hamida rabbana walakal hamd, sampai ke ujungnya wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya, tidak ada yang lebih unggul, kakeknya si fulan atau kakeknya si fulan. Ini memberikan kesan bahwa nasab itu pada akhirnya di hadapan Allah, ya, keseluruhannya itu akan sirna seluruhnya kecuali amal saleh kita, kecuali nilai-nilai kebaikan kita. Ya, nah inilah poin-poin yang barangkali penting menjadi catatan. Tetap penghormatan itu mesti ada. Ya, kepada siapapun kita diajarkan untuk saling menghormati dan kita telah khatam dengan itu semua. Ya, jangan kita hanya mengambil dalil inna akramakum indallahi atqakum. Ya, yang paling mulia adalah ketakwaannya di hadapan Allah. Nah, di antara nilai takwa itu adalah menghormati orang lain. Di antara takwa itu menyambung silaturahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Jelas ayatnya. An-Nisa ayat pertama. Hai semua manusia, tingkatkan takwamu kepada Allah, Rabb yang menciptakan engkau dari bapak yang satu. Kemudian ada istrinya jadi ibu kalian, ada Adam, ada Hawa, menyebar jadi keturunan, ada laki-laki, ada perempuan. Bertakwalah kepada Allah yang dengan itu kalian meminta untuk menyambung silaturahim. Jadi menyambung silaturahim, saling menghormati, saling menghargai dengan siapapun, bagian dari takwa. Nah, ini kan agak miris, kita mengambil narasi takwa untuk mengatakan yang paling tinggi di hadapan Allah adalah ketakwaannya. Tapi saat yang bersamaan juga ada sifat untuk mencela orang lain, mencela nasab orang lain. Ini bukan sesuatu yang proporsional. Jadi mari sekali lagi, saya tidak menjadi pribadi yang lebih baik dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Kita semua punya kekurangan, punya kesalahan, punya celah, itu pasti. Tapi akan lebih baik bila kita dudukkan itu semua menjadi sebuah energi untuk saling menguatkan, membangun silaturahim. Alhamdulillah, dengan adanya dan Allah izinkan isu ini terangkat, tentu kita akan punya banyak hikmah. Hikmah yang selama ini tidak bisa kita dapatkan. Di antaranya apa? Hubungan silaturahim antara habaib dengan generasi yang wali songo, Masya Allah. Dua-duanya adalah generasi mulia, kontribusinya tinggi ya dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara. Ini saatnya bersatu, kemudian membangun tali ukhuwah yang kuat, bersinergi membangun bangsa ya dalam situasi global yang tidak mudah saat ini. Tantangannya banyak, masyarakat banyak masalah.
Ya, banyak persoalan. Persoalan lapar, persoalan moral. Nah, kalau sekarang pertikaiannya ada di unsur-unsur yang setidaknya harusnya menjadi teladan, kan jadi masalah yang sangat repot. Oleh karena itu saya ingin mengembalikan sekali lagi bahwa mari kita bedakan persoalan nasab ini dengan persoalan perilaku. Ya, kalau memang ada perilaku yang menyimpang, maka kita tempatkan pada persoalan etik, persoalan moral, diperbaiki, internalnya diperbaiki. Bila ada masukan kepada habaib dan ini nyata, ada pembuktiannya dengan segala kerendahan hati, diperbaiki di internal habaibnya. Bila memang ada penyimpangan terkait hukum, diproses seperti Nabi mengajarkannya. Bila memang yang umumnya juga berlaku yang tidak baik, diperbaiki, lalu kita sambungkan jadi islah untuk saling menyatu dalam kebaikan. Bila persoalannya terkait dengan nasab, ada soalan tertentu, maka kembali lagi, tempatkan di ruang waktu yang tepat. Di ruang yang tepat, di waktu yang tepat. Karena itu saya kira ini dengan segala hormat ya pada isu-isu kemasyarakatan ini, MUI ini tidak boleh menjadi satu figur tunggal pada personal-personal, harus jadi figur lembaga. Ya, saya kira sebagai satu lembaga ini kami memberikan dorongan yang kuat pada isu-isu yang dirasakan sudah meresahkan, ya berpotensi konflik di masyarakat. Ada baiknya untuk bisa memanggil itu, menempatkan, membuat sebuah tim khusus untuk menjadi penilai, ya, dan didudukan untuk bisa didiskusikan dengan cara yang baik, dengan sistematika yang benar. Ini sudah tidak produktif, ya, apalagi juga sudah mulai muncul komentar dari ulama-ulama dari luar, baik yang diinfokan, membawa komentar. Ini bukan hal yang baik dari sudut pandang manapun. Maafkan saya, tidak ada maksud apapun kecuali untuk menyayangi semuanya. Saya menyayangi seluruhnya. Wali Songo saya sayangi, habaib saya sayangi, para ustadz, para kiai semuanya. Bahkan bukan hanya orang Islam, non-Muslim pun, semua masyarakat Indonesia khususnya, dalam satu kesatuan negara tercinta. Sebentar lagi kita akan merasakan dan menikmati nikmat kemerdekaan. Mari kita isi nikmat ini dengan nikmat kerukunan. Nikmat sila ketiga, persatuan Indonesia. Semua bersatu, semua bersinergi membangun negeri, tepikan yang kurang baik, mulai berbenah menjadi lebih baik, dan semoga Allah mengampuni kita semua dan menyatukan dalam satu barisan di bawah panji umat Nabi Muhammad SAW yang kita rindukan dan kita cintai. Maafkan saya, semoga berkenan, adi hidayat. Astagfirullah wa natubu ilaik. Assalamualaikum.